salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Merasakan manisnya iman. Siapa? Man radhiya billahi rabba. Orang yang dia ridha dengan Allah sebagai Rabbnya. Wabil islami dinah, ridha Islam menjadi agamanya. Wabi Muhammadin rasulah, dan ridha Nabi Muhammad itu sebagai rasul. Ini hadis cukup pendek, tapi ya maknanya kalau dikaji ya panjang. Jadi Allah kaitkan kenikmatan, rasa nyamannya iman itu dengan keridhaan. Kata Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah menulis surat kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Di dalam kitab Al-Ghunyah bisa dilihat riwayat ini, juga di kitab-kitab yang lain. Di dalam tulisan itu Khalifah Umar menyatakan, innal khaira kullahu fir ridha. Sesungguhnya kebaikan itu semuanya ada di dalam ridha. Ya, di sini ada Pak Rashid ridha. Ada mana orangnya? Kebaikan itu semua ada pada keridhaan. Fa in istata'ta an tardi. Maka kalau engkau sanggup wahai Abu Musa, engkau hendaklah ridha. Wa illa fasbir. Kalau engkau tidak sanggup ridha, maka bersabarlah. Dan ini kalau para ulama kadang membawa tingkatan pertama, kalau yang dapat pahala itu sabar. Sabar itu artinya apa? Habsun nafsi anil jaza. Menjaga diri supaya tidak mengeluh kepada manusia, tidak banyak ngeluh. Kalau ngeluh kepada Allah tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi Allah Ayyub alaihissalam, Rabbi inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Mengadukan kepada Allah Ta'ala tidak apa-apa. Sabar itu dia tidak ngeluh kepada makhluk. Nah kalau ridha itu dia tidak ngeluh ya, dan tidak mikirkan apa yang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tidak mikirkan dalam artian tidak merasa berat, senang dengan apa yang telah Allah putuskan. Itu ridha itu begitu. Jadi kalau ada musibah misalnya, dia tidak mikir gimana musibah itu berat, tidak terasa berat, tapi dia pikirkan, dia lebih melihat Allah ini yang ngasih musibah, sehingga dia berharap itu dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan musibah itu Allah akan sayang kepadanya. Disakiti orang, dia memandang Allah Ta'ala mudah-mudahan kasihan dengan kita. Kita aja memandang orang yang memberi maras kasihan, Allah itu lebih kasihan lagi. Sisinya di situ, keridhaan itu begitu. Kita ini belajar untuk ridha. Sebagaimana ada seorang wanita hitam namanya Ummu Zufar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan dan kalau kumat sering terbuka auratku. Ya, kemudian mintalah doalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Maka kemudian Rasulullah katakan, kalau engkau mau, ya, in syi'ti sabarti, kalau engkau mau, engkau bersabarlah, walakil jannah, dan bagi engkau surga. Tapi kalau engkau mau, kau doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan engkau. Akhirnya apa? Aku bersabar aja ya Rasulullah. Bersabar aja. Ini level apa? Level keimanan itu begitu kadang ya. Ada orang yang kemudian dengan apapun yang menimpanya, dia akan merasakan itu semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu merasa nikmat. Nah itu yang kaitannya dengan hadis tadi. Merasakan nikmatnya iman orang yang dia ridha Allah sebagai Rabb. Rabb itu artinya kan pencipta. Allahu Rabbus samawat, sama dengan Fatir, sama dengan Badi, pencipta. Makna lainnya Rabb itu kan pemelihara. Ya, seperti apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbaya itu artinya memelihara, mengasuh, mendidik. Ada makanya tarbiyah, itu pendidikan. Allah kita ridha dia sebagai Rabb kita, sebagai yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang didik kita, yang mengasuh kita. Kalau kita sadar itu sebagai ya Allah yang ngatur, maka hidup insya Allah akan nyaman.
Bapak Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja pemahaman tentang ridho ini kadang di tengah-tengah masyarakat itu bisa salah jalur. Salah jalurnya bagaimana? Dizolimi orang ridho aja, sudah ketentuan Allah. Haknya diambil, tidak apa-apalah kita ini, Allah juga yang ngatur. Kemudian apa lagi? Dijajah orang, ya tidak apa-apalah. Yang menjajah kan orang kafir. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Pakai hadis lagi. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Kondisi masyarakat rusak, ridho aja sudah, itu ketentuan Allah. Ada begitu, itu ada. Ketika diajak berjuang, kan sudah Allah ngatur, nggak usah ngatur-ngatur. Itu apa? Ungkapan yang nggak pas. Memahami tentang hadis, tentang mafhum ridho itu nggak pas. Sehingga kalau dikait-kait dengan Islam, ya itu akhirnya bisa umat itu jadi mundur, tidak mau berubah. Di dalam perkataan Imam Ibnul Qayyim itu ada dinyatakan uluwul himmah min alamati kamalil aql. Ini kita tetapkan antara apa? Ridho dan keinginan berubah yang lebih baik. Jadi ridho itu bukan masalah kemudian tidak mau berubah, tidak mau berupaya. Jadi katakan Ibnul Qayyim, tingginya tekad cita-cita itu menjadi pertanda sempurnanya akal seseorang. Wa innar radhi bidduni daniun, dan sesungguhnya orang yang merasa puas dengan kerendahan, dengan kehinaan, dengan kezaliman itu merasa puas sudah, daniun itu adalah sebuah kehinaan. Jadi umat itu kalau kita lihat sejak masa Rasulullah itu tahu hadis itu yang ngomong Nabi, tapi enggak kemudian diam. Melihat masyarakat jahiliyah misalnya diam sajalah, ini sudah ketentuan Allah. Tidak begitu. Para ulama setelahnya juga begitu. Jadi ini perkara penting, mulai dari sikap mendasar. Kalau tidak dibenahin, umat tidak akan berubah bangkit, tidak akan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka kita kalau memahami hadis tadi ada baiknya dan sudah semestinya kita mengacu bagaimana para ulama dahulu ketika menafsiri menjelaskan hadis tersebut. Di dalam syarah Sahih Muslimnya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan tentang hadis ini, makna raditu bisyai' qana'tu bihi waqtafaitu bihi. Makna aku ridho, puas dengan sesuatu. Kalau tadi raditu billahi rabbah, ini biasa dibaca anak-anak kan, mau belajar raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Kalimat bagus ini. Maknanya apa? Qana'tu bihi. Aku sudah qanaah, puas dengan Allah itu saja. Kemudian waqtafaitu bihi. Aku mencukupkan dengan Allah saja. Walam adlub ma'ahu ghairahu. Dan aku tidak akan mencari selainnya. Itu kalau ridho itu begitu. Ridho terhadap sesuatu, puas dengan sesuatu itu, cukup dengan sesuatu itu, dan tidak akan mencari yang lain. Nah, 3 hal ini penting. Ridho, puas dengan Allah Ta'ala, sudah pemberian apapun syukuri. Mau banyak, mau sedikit, lihat itu yang ngasih Allah Ta'ala. Asal kita taat dengan Allah Ta'ala, maka pemberian atau banyak sedikit itu Allah yang atur. Kemudian apa? Jangan mencari selain Allah untuk urusan itu. Urusan kita jangan kita pasrahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'nal hadisi lam yatlub ghairallahi taala. Makna hadis tersebut adalah tidak mencari selain Allah taala. Walam yas'a fi ghairi tariqil Islam, dan dia tidak berjalan atau bekerja, beramal fi ghairi tariqil Islam, pada selain jalan Islam. Jadi tidak cari sesembahan lain, dan dia di dalam hidupnya yang dia jalani ya jalan Islam, tidak usah cari jalan yang lain. Entah itu jalan bikinan orang-orang barat misalnya, atau jalan bikinan orang-orang primitif dahulu untuk ngatur urusan bagai konsepnya Plato misalnya, Aristoteles, Pythagoras, apalagi Adam Smith misalnya. Kan itu kadang yang jadi digandrungi kaum muslimin yang ngakunya intelek. Kalau tidak ada orang-orang tersebut itu kayaknya kehidupan itu tidak bisa diatur. Sementara
Islamnya bagaimana ngaturnya dilupakan, sehingga itu jadi sumber masalah. Memang dari sisi qanaah atau kepuasan terhadap Islamnya itu patut dipertanyakan, dari sisi menyelesaikan masalah problem yang dihadapi itu juga semakin rumit persoalan itu. Sekarang kita kan pendidikan di negeri kita ini kan susah lah. Ada penelitian itu untuk sekedar sholat aja, itu penelitian yang sholat itu cuma sekitar 38%. Ya, jadi itu muslim itu ya, muslim Indonesia yang sholat itu 38%. Perzinaan luar biasa itu. Ada setahun yang lalu itu, 1 tahun itu ada 51.000 kasus hamil duluan, ya, baru nikah. Pernikahan dini karena kebanyakan ya hamil duluan. Ada satu sekolah itu beberapa siswinya hamil semua. Nah, yang akhir-akhir ini lebih parah lagi. Yang di mana itu Jawa Barat, ada pesantren Darussalam An-Nur di Jawa Barat. Apa ngarannya? Panti sekaligus pondok. Lah itu pengasuh dan ustadz-ustadznya ada 3 orang itu malah mensodomi santri atau siswa-siswanya itu. 32 orang itu jadi ramai. Tahun sebelumnya itu juga sama tapi itu SD ya. 30-an juga anak-anak itu disodomi. Anak-anak SD diiming-imingi diajak main game. Dan banyak kasus itu, banyak. 300-an ribu itu kaum G itu ada di Jawa Barat. 27 ribuan itu di Jakarta. Menurut data itu begitu. Jawa Tengah dan sebagainya banyak lagi. Mengatasi masalah ini aja nggak bisa coba. Karena apa? Ya nggak dilarang. Dilarang itu kalau sudah kejadian begitu. Ada kejadian kasus pembunuhan seperti dulu Rian di Jombang itu, atau kasus pemerkosaan sesama lelaki kayak si Reinhard Sinaga dulu di Inggris, 197 kasus ya, dia lakukan itu terhadap 48 pria. Jadi pria memperkosa pria. Ya Allah. Coba itu gimana keberhasilannya kalau dilihat dari sisi itu. Membedakan, mengarahkan nafsu aja enggak bisa. Kalau yang sebelumnya di Jawa Barat itu kan masih pengasuhnya ya, pengasuh tapi yang dikerjain santri-santrinya. Ini santriwati ya. Masih manusia ya kayaknya kalau itu. Masih ke lain jenis. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini mencari jalan selain Islam. Mencari jalan selain Islam itu pertama ya tadi, kok enggak puas dengan aturan Islam, enggak puas sehingga cari yang lain. Itu pertanyaannya kan di situ. Kalau memang enggak puas sehingga mencari yang lain tadi, mencari selain Islam, mencari patokan selain Rasulullah, ya dia enggak akan merasakan manis iman, enggak puas. Jangankan beragama ya, orang berumah tangga aja kalau enggak puas dengan pasangan, mana enaknya? Bismillah. Sudah Allah kasih istri, masih yang dilihati istri orang lain atau wanita lain, coba bisa bahagia enggak gitu? Lagi lihat film, cantik-cantik, akhirnya dibandingkan, enggak pernah puas itu dengan pemberian Allah Ta'ala. Dapat rezeki merasa kurang, terus mana puasnya, mana nyamannya hidup begitu. Dalam Islam juga begitu, enggak puas dengan apa yang Allah berikan ketentuan, tidak akan merasakan manisnya keimanan itu. Jadi yang pertama makna hadis ini, tidak mencari selain Allah, kemudian tidak menjalani kehidupan dengan selain jalan Islam. Walam yasluk illa ma yuwafiqu syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak menjalani kehidupan itu kecuali jika sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah itu ya ini, kita mengaku puas, senang, cukup, ini tidak cari yang lain. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama begitu ya. Ridho itu begitu, puas dengan Islam, dengan syariatnya. Dan efek dari ridho ini tadi sebagaimana hadis akan merasakan manis keimanan itu, meskipun mungkin hidup itu ya biasa, atau mungkin orang lain melihat itu kebelangsak, hidup menderita, susah, tapi dia merasa nyaman tadi. Namanya bahagia itu kan di situ, di hati. Ada sahabat namanya Abu Qilabah,
cacat beliau itu di ujung kehidupannya itu cacat, lumpuh, mata tidak melihat, tidak bisa apa-apa, cuma lidah aja yang lidah itu masih bisa, sehingga tapi dia lidah itu digunakan berzikir terus, ya, bersyukur. Ada orang kemudian nanya, nikmat apa yang telah Allah berikan kepada engkau sehingga engkau itu syukurnya begitu? Kata Abu Kilabah, Allah kasih aku lidah sehingga aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lain itu. Anaknya mati itu juga mati, yang ngurus dia tidak ada. Coba bisa bayangkan kita hidup kayak gitu, mana nyamannya. Tapi tadi Allah kasih lidah, bersyukur, berzikir kepada Allah. Ini kan mungkin orang melihat ini aneh. Kalau orang sekarang mungkin begitu ya sudah bunuh diri aja sudah. Ya, yang ngurus tidak ada, sebatang kara, lumpuh, ya, mata tidak lihat, gimana coba kehidupan begitu. Tapi sahabat tidak, dia merasa Allah kasih karunia besar karena bisa berzikir. Coba kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dari Abu Kilabah, tapi kadang kita masih sering merasa kurang terus untuk urusan dunia. Kalau kurang untuk urusan akhirat, yang keadaan agama seperti ini kita merasa tidak peduli. Nah, ini patut kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu mulai usia belasan tahun itu sudah masuk Islam, berjuang bersama Nabi. Ahli panah beliau itu, berkuda, memanah itu ya jagonya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah jadi pimpinan pasukan saat melawan Persia ya, dalam perang Qadisiyah. Beliau itu dapat karomah, yakni doanya makbul. Di antara kata Rasulullah itu adalah ya, jaga makanan maka Allah akan kabulkan doa engkau. Makanan yang halal. Ini keistimewaannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat beliau ini tua, beliau ini Allah berikan ujian, yakni dengan mata beliau tidak bisa melihat lagi. Mata beliau tidak bisa melihat. Kemudian beliau itu suatu ketika berkunjung ke Makkah. Di masa yang sudah tidak bisa melihat itu berkunjung ke Makkah. Maka orang-orang di Makkah itu berbondong-bondong mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahu ini sahabat Nabi yang doanya makbul. Kemudian mereka minta didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dan Sa'ad kemudian mendoakan agar hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang namanya Abdullah bin Sa'ib. Dia berkata kepada Sa'ad ini, "Ya am, wahai paman, anta tad'u linnas." Engkau berdoa untuk manusia agar hajat mereka dikabulkan. Falau da'auta li nafsik. Ya. Andai engkau ini berdoa juga untuk diri engkau, wahai paman. Ya, faraddallahu 'alaika basaraka. Ya. Maka Allah akan mengembalikan penglihatan engkau. Engkau doa orang lain. Kalau engkau berdoa, ya Allah sembuhkan, jadikan saya melihat, tentu kan Allah kabulkan, engkau bisa melihat, wahai paman. Masuk akal juga ya. Orang jualan obat jerawat kok jerawatan gitu. Andai engkau pakai obat engkau itu. Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya bunayya, qada Allah subhanahu inti ahsanu min basori. Wahai anakku, ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada diriku itu lebih baik daripada penglihatanku. Jadi beliau tidak mau minta bebulik melihat, tidak. Ini ada sahabat ada yang begitu. Jadi diberi musibah ya sudah, lebih memilih untuk ridha dengan musibah itu, sebagaimana wanita kena ayan tadi tidak mau minta didoakan Rasulullah ya. Begitu melihat fadilahnya tadi, fadilah Allah kasih ujian ridha itu luar biasa. Ini untuk urusan duniawi seperti itu. Tapi untuk urusan akhirat jangan. Makanya hukum berobat sendiri itu kan para ulama beda pendapat. Hukum berobat yang saya pegang ya hukum berobat itu sunnah ya. Tapi ada ulama yang memahami itu boleh ya. Ada yang mengatakan afdal enggak ya, kalau dia bisa bertawakal kepada Allah, dengan sakitnya itu dia tidak tidak melupakan atau melalaikan atau kesulitan di dalam menunaikan kewajiban, maka tidak berobat itu ya, lebih afdal bagi mereka. Kewajiban masih jalan, apa-apa masih bisa. Tapi dapat musibah, dapat sakit misalnya. Kalau kita sakit gigi aja cari yang obat. Tadi sebelum sini pada asar gigi sakit, bisa ke sini enggak, cari asam mefenamat.
minumin, alhamdulillah bisa ke sini. Karena kalau sambil menahani sakit, ngomong begini ya sulit. Nanti mengerang terus. Ini aspek pertama ya. Kenapa jadi nyaman hidup itu karena unsur tadi, keridhaan. Lebih memilih senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat itu Allah taala yang memberi. Yang kedua, efek dari ridha kepada Allah itu dia akan berani dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah Allah. Ya Allah itu yang memberikan ketentuan, memberikan hukum ini, memberikan ajaran. Yang Allah katakan liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar dimenangkannya agama ini atas seluruh agama. Maka dia konsekuensi dari ridha itu ya berjuang mestinya. Allah perintahkan sesuatu, ketika dia ridha dengan ketentuan Allah, mestinya perintah itu dijalankan, diupayakan semaksimal mungkin. Pemahamannya ya begitu. Lihat kondisi umat yang rusak, kita ngaku ridha Islam sebagai agama, ridha Allah sebagai pengatur, sebagai Rabb, sementara Allah menyuruh agar ada perbaikan. Maka orang yang basicnya itu ridha terhadap ketentuan Allah, dia akan berjuang sekuat tenaga, tidak akan takut itu ya dengan manusia. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala ada Imam Ahmad bin Harb, dia ditanya, kok berani sekali menyampaikan kebenaran yang kadang tidak cocok dengan penguasa, tidak cocok dengan manusia, kadang tidak begitu. Apa jawab beliau? Taraktu ridhan nas, aku meninggalkan melihat keridhaan manusia. Jadi cukup ridha Allah Ta'ala, tidak beliau lihat orang ini nanti senang apa enggak, diundang lagi apa enggak ya. Apakah nanti bisnisnya jadi tersendat apa enggak. Jadi dia, Imam Ahmad bin Harb ini, tinggalkan ridha manusia, tidak memandang lagi lah manusia itu. Kita mau apa saja pasti ada komentar negatif kan, pasti itu. Sehingga kalau kita itu mutungan, sulit hidup itu. Ada teman kepala sekolah cerita di Banjarbaru, cerita ada guru generasi sekarang ya, guru baru ya, magang ngajar. Ketika ngajar ini rupanya murid sekarang ini kadang kan tidak begitu kayak murid dahulu kan, begitu datang gurunya kayak gini kalau dulu kan. Kalau murid sekarang ini kadang bisa gurunya ngomong ya, untuk menarik perhatian murid itu kan susah sekarang ini. Beban guru sekarang di situ. Kalau dulu kan cukup pakai penghapus, lemparkan, diem itu sudah. Kalau sekarang tidak bisa begitu. Dilempar penghapus nanti malah jadi mainan itu penghapusnya anak sekarang. Nah gurunya ini melihat kondisi kelas begitu itu pergi ninggalkan kelas, ke kantor nangis itu gurunya. Saya tanya, perempuan kah gurunya? Enggak, laki-laki. Laki-laki. Padahal itu sekolahnya sekolah Islam ya, nuansanya Islam. Kenapa bisa berat begitu? Ya tadi dia punya ekspektasi mungkin ya, begitu ngajar itu semua santrinya diem ya, semua siswanya itu menjawab dengan baik, sementara yang dihadapi bertolak belakang dengan apa yang diinginkan, sehingga berat. Nah, kalau makanya jadi guru itu ya beratnya kadang di situ, mengikhlaskan itu loh. Kita ngajar ini nanti kadang kalau berhasil itu kadang gurunya enggak disebut-sebut. Tapi kalau enggak bisa ini ditanya siapa gurunya. Itu kalau masih mencari ridha manusia ya berat. Jangankan ngomong yang besar ya, ngomong yang kecil-kecil kepada hal yang sepele itu jadi berat hidup itu. Berat. Tidak nyaman hidup. Makanya tadi raditu billahi robba, tadi ridha kepada Allah sebagai pengatur, pemelihara, pendidik itu akan dia merasakan bukan hanya manisnya iman, tadi juga manisnya hidup tadi. Tidak mengemban perjuangan apapun dalam hidup itu, kalau yang didengerin itu suara orang, tidak akan bisa nyaman hidup, tidak akan bisa. Nah kata Imam Ahmad bin Harb tadi, taraktu ridhon nas, aku tinggalkan itu ridha manusia, hatta qadartu an atakallama bil haq, hingga aku mampu untuk berbicara dengan kebenaran. Sekarang ini ya berat di situ. Apalagi kalau kita ini gantungkan hajat kita kepada manusia. Ya, bangun pesantren, bangun ini, harapannya penguasa misalnya, bantu dan sebagainya. Maka akan berat untuk menyampaikan kebenaran apalagi kalau berhadapan dengan kekuasaan.
Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebetulnya sikap rahasia kenapa Nabi itu begitu berani. Karena yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebenaran. Misalnya turun ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, dalam surah Al-Anbiya. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah umpannya neraka jahanam, bahan bakarnya neraka jahanam. Antum laha waridun, kalian akan memasukinya. Ngomong begitu di tengah orang yang menyembah berhala itu kan berat dakwah itu. Kalau dakwahnya ngomong begitu di masjid yang orang-orang Islam semua ya mudah, tapi ini beliau sampaikan di tengah-tengah orang penyembah berhala. Sehingga Rasulullah akhirnya tadi ada konfrontasi dengan masyarakat. Karena apa? Yang beliau sampaikan itu ya, menyerang pemikiran-pemikiran yang rusak. Bukan hanya membenahi, enggak. Yang rusak ya memang harus diserang, dijelaskan kesalahannya. Sehingga orang-orang Arab itu kemudian datang itu mereka mengadu ya, kepada Abu Thalib, mengatakan wa inna wallahi la nasbiru ala hadza min syatmi abaina wa tasfihi ahlamina wa aibi alihatina. Kami demi Allah wahai Abu Thalib, kami tidak mampu bersabar, tidak tahan ya, keponakan engkau itu mencaci maki bapak-bapak kami, kemudian membodohkan akal kami dan mengejek Tuhan-Tuhan kami. Di Sirah Ibnu Hisham begitu. Berulang kali itu orang-orang pemimpin kafir Quraisy itu mendatangi Abu Thalib saat masih hidup untuk apa? Membungkam keponakannya ini. Itu karena apa? Karena Rasulullah SAW memang dalam dakwahnya tidak nyari selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pasca wafatnya Rasulullah SAW, ya, para sahabat kadang yang dihadapi kalangan sahabat sendiri ya. Ada yang ingin misalnya mengubah jadi kerajaan ya. Kisah misalnya Muawiyah ya, mau mengangkat putranya sebagai pengganti dengan jalan apa? Paksaan. Kemudian Muawiyah beralasan, ini sepertinya ini kan contoh Abu Bakar itu, memilih Umar. Padahal Abu Bakar memilih Umar itu tidak sekedar memilih, tetapi Abu Bakar itu menjelang ya, merasa sudah dekat ajalnya, lihati itu survei, tapi surveinya tidak seperti survei sekarang ya, melihati masyarakat itu mana kecenderungannya mereka senang dipimpin siapa. Dari situ masyarakat itu senangnya Umar, maka beliau kemudian berwasiat setelah wafat nanti Umar jadi pengganti, dan masyarakat mau sehingga Umar itu jadi pengganti bukan karena wasiatnya Abu Bakar, tapi karena masyarakat memang mau dipimpin oleh Sayyidina Umar. Nah ini dijadikan alasan oleh Muawiyah untuk menunjuk putranya Yazid itu. Akhirnya apa? Ya sahabat itu banyak melakukan apa? Perlawanan. Misalnya anaknya Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdurrahman. Ya. Terang-terangan beliau itu kemudian mengkritik Muawiyah. Ya. Ketika Muawiyah mengatakan ini sunnahnya Abu Bakar, sunnah Rasul. Gitu. Tapi kata Abdurrahman, sunnatu Hirakal wa Qaisar. Itu bukan sunnah Nabi, tapi sunnahnya Heraklius, kerajaan itu. Sunnahnya Heraklius, sunnahnya Kaisar. Wa inna Abu Bakar wallahi ma ja'alaha fi ahadin min waladihi wala ahadin min ahli baiti. Demi Allah, Abu Bakar tidak ada milih seseorang itu ditunjuk dari anaknya atau keluarganya, tidak. Tapi yang dipilih itu yang memang disukai masyarakat. Sementara yang kau lakukan ini tidak, wahai Muawiyah. Engkau ini memang dasar menyelisih sunnah. Itu terang-terangan, ya, terang-terangan di dalam menyampaikan kebenaran. Karena apa? Yang dipikirkan bukan ini teman senang apa enggak, tapi ini mencari Allah ridha apa enggak. Sehingga kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudara engkau itu baik dia zalim atau dizalimi. Tolong walaupun dia zalim atau dizalimi. Karena ini perintah Rasul, mestinya ridha, ya, melakukan itu dengan senang hati, ya, bukan karena kebencian, bukan karena apa, tapi ridha Allah. Rasul nyuruh begitu kok. Sahabat bertanya, kalau zalim gimana kita nolongnya ya Rasul? Kata Rasul, cegah dari kezalimannya. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini efek dari ridha itu begitu, yakni dia akan mudah untuk menyampaikan kebenaran, ridha kepada Allah, tidak memandang ridha manusia.
Yang berikutnya, efek dari ridha kepada Allah itu dia akan senang terhadap ketaatan, benci terhadap kemaksiatan. Jadi Islam itu ngajarkan bukan hanya kasih sayang, tapi juga ngajarkan kebencian. Kebencian. Sekarang kan kadang nggak boleh membenci. Islam ngajarin itu. Dua itu, cinta dan benci. Benci kepada apa? Kepada kemaksiatan. Allah katakan di dalam surah Al-Hujurat, ya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah telah menjadikan kalian sekalian, wahai para sahabat, itu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah, bagus, ya, di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah telah menjadikan kekufuran, ya, kefasikan, kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang kalian benci. Allah jadikan kalian benci itu. Sehingga kalau kita melihat tadi ada berbagai kemaksiatan yang Allah laknat misalnya, kita dalam hati tidak ada kebencian itu, ya patut dipertanyakan. Kita pertanyakan sendiri. Dan kita banyak-banyak beristighfar. Kadang melihat kemaksiatan biasa, mestinya muncul ada kebencian itu. Baik, ini mungkin beberapa hal yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini hati yang penuh keridhaan kepada Allah dan berkonsekuensi kepada amal-amal kita. Tidak sekedar ridho yang kemudian justru disalahpahami, ridho terhadap kehinaan, ridho terhadap kerendahan, ridho terhadap keterbelakangan. Kalau itu berarti tanda kita kurang akal, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.